Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kisah pembunuhan berantai oleh dukun pengganda uang yang bernama Slamet Tohari yang jumlah korbannya sampai 12 orang. Ini terjadi pada bulan April tahun 2023 yang lalu di Balun. Desanya namanya Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Jadi jika Banjarnegara itu terkenal karena wisatanya yang bernama Dieng, ini juga sempat terkenal dan viral gara-gara kasus yang dilakukan oleh Slamet Tohari. Jadi siapakah Slamet Tohari ini? Jadi Slamet Tohari itu adalah seorang laki-laki yang berusia 45 tahun, warga Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mengaku bisa menggandakan uang. Jadi korbannya setor misalkan 50 juta, nanti digandakan 3 miliar. Coba dipikir bareng-bareng. Di zaman yang modern seperti ini, kita pikir menggunakan akal sehat. Kalau memang si Slamet itu bisa menggandakan uang, kenapa dia tidak menggandakan uang untuk dirinya sendiri? Buat apa dia mempromosikan diri bisa menggandakan uang dan mencari para korbannya untuk bisa digandakan uangnya? Padahal ini adalah aksi tipu-tipu. Sehingga Slamet Tohari ini dijerat dengan beberapa pasal berlapis, diantaranya penipuan, penggelapan, dan yang paling tragis adalah pembunuhan. Jumlah korbannya 12 orang. 12, bukan 2, 12 orang. Siapa sih Slamet Tohari ini? Slamet Tohari ini menurut pengakuan istrinya yang bernama Seneh itu pekerjaannya adalah serabutan. Ya, jadi apa yang bisa dia kerjakan, apa yang ada yang bisa dikerjakan ya dia lakukan. Jadi yang namanya serabutan kan nggak jelas, nggak genah gitulah jadi pekerjaannya. Ya kadang nukang, kadang nguli, kadang jualan mungkin. Dan tercatat Slamet Tohari ini tahun 2019 itu pernah menjadi residivis uang palsu di Pekalongan. Cuman belum ada kejelasan kasusnya seperti apa. Cuman tercatat di Pekalongan itu pernah menjadi residivis. Nah, terus menurut pengakuan istrinya juga, si yang namanya Seneh, itu si Slamet Tohari ini sudah 25 tahun menikah dengan Seneh dan sudah punya 2 anak. Selama 25 tahun itu, si Seneh itu tidak tahu menahu sampai terungkapnya kasus ini, tidak tahu menahu kalau si Slamet Tohari itu bisa menggandakan uang. Bahkan masyarakat sekitar juga nggak ada yang percaya kalau si Slamet ini merupakan dukun yang bisa menggandakan uang. Memang di antara warga yang lain, Slamet Tohari ini termasuk yang berkecukupan. Maksudnya rumahnya itu besar, berlantai 2, dan dia itu mobilnya suka ganti-ganti. Jadi terungkapnya kasus Slamet Tohari ini bisa terungkap membunuh 12 orang korbannya itu bagaimana? Jadi ceritanya begini. Pada tahun 2023, pada bulan April tahun 2023, seorang korban yang terakhir yang ke-12 ini namanya Pak Paryanto. Pak Paryanto ini orang Sukabumi yang pada tahun sebelumnya ketika tahun 2022 ini pernah datang ke Paryanto dan merupakan salah satu korbannya Paryanto yang sudah menyetorkan uang pada bulan Mei, sekitar Mei tahun 2022. Selang beberapa bulan ditagih nggak ada jawaban dan uangnya nggak diganda-gandakan. Jadi uangnya hilang, nggak ada penggandaan. Akhirnya pada bulan April tahun 2023 si Paryanto ini datang sendirian menggunakan mobil ke tempatnya Slamet Tohari. Dan di tempatnya Slamet Tohari, apa yang terjadi pada si Paryanto ini, Pak Paryanto ini, dia itu dikasih minuman. Dan setelah dikasih minuman, itu bawaannya ngantuk, sadar, jadi kayak badannya lemes begitu. Dan ketika dalam kondisi Paryanto ini sudah mendapat minuman dari Slamet Tohari ini yang merupakan minuman yang diracun itu, si Paryanto ini mengirimkan WA ke anaknya, ya. Anaknya itu di WA yang intinya mengabarkan bahwa kondisinya itu dalam bahaya. Sampai beberapa hari itu nanti nggak pulang, dia minta anaknya datang ke
ke Banjarnegara dengan membawa aparat atau membawa polisi. Betul, setelah beberapa hari HP-nya si Parianto ini tidak bisa dihubungi dan anaknya yang sudah mendapatkan WA dari Parianto dan sudah di-share lokasinya oleh Parianto ke anaknya itu, kemudian bersama keluarganya datang ke Banjarnegara. Jadi keluarganya Parianto datang ke Banjarnegara, kemudian langsung lapor ke polisi. Berdasarkan laporan dari keluarganya Parianto ini, polisi kemudian mengembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Slamet Tohari. Kemudian dilakukanlah penangkapan kepada Slamet Tohari dan kemudian dikembangkan dengan si Slamet Tohari kemudian mengaku dengan menunjukkan tempat di mana dikuburnya Parianto. Dan betul ternyata setelah digali, Parianto sudah dikubur dan dalam kondisi masih menggunakan pakaian yang dipakai terakhir oleh Parianto. Dari situ kemudian hasil investigasi si Slamet Tohari kemudian ditanya terus oleh polisi dan akhirnya mengaku bahwa jumlah korbannya sampai 12 orang. Dan tragisnya yang dilakukan oleh Slamet Tohari terhadap para korbannya itu adalah dengan cara diracun. Jadi orangnya diracun, kemudian setelah mengantuk, lemes, korbannya dikubur hidup-hidup. Ya, demikian kisah tentang Slamet Tohari yang telah membunuh korbannya sampai 12 orang. Dari sini ada hikmah yang bisa kita petik bahwa di zaman modern seperti ini kita gunakan akal sehat. Bahwa kalau kita ingin kaya maka bekerja, maka berusaha. Jangan percaya sama dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.